aku beberapa kali juga punya anak-anak di komunitas yang ternyata dia tertekan di tempat kerjanya dan itu yang ngebuat dia semakin hari itu semakin depresi gitu dan bahkan itu menjadi traumatic event buat dia untuk bekerja di kantor gitu. Itu ada juga ya penyakit yang demikian gitu. Oke, sebelum mulai tadi teman-teman udah jawab, thank you banget buat yang udah partisipasi. Mudah-mudahan sesi malam ini tuh bermanfaat bagi teman-teman karena aku bakal cerita tentang self healing gitu. Nah, tadi Safira juga udah mention aku foundernya Social Connect. Jadi kalau teman-teman tahu, Social Connect itu adalah platform komunitas di Indonesia yang ngasih layanan kesehatan mental gratis untuk seluruh orang di Indonesia. Saat ini anggota komunitas kita udah lebih dari 30.000 orang gitu. Jadi teman-teman bisa banget buat kepo-kepoin Instagram kita atau lihat opportunity di sana gitu. Nah, malam ini aku akan ngomongin self healing, a way of recharging mind and soul. Bagi aku self healing itu personal banget gitu. Jadi ketika Safira kontak aku waktu itu di LinkedIn dan aku lihat tornya materinya self healing, aku langsung kayak I will say yes gitu. Kenapa? Karena I'm doing this for the past 3 years. Karena aku juga survivors dan aku akan kasih kontak dulu teman-teman sebelum aku cerita. Kita bakal ngomongin 5 hal mungkin malam ini, definition, the importance-nya, terus how-nya, terus tips-nya, terus summary-nya kayak gimana gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku kasih tahu dulu teman-teman konteksnya seperti apa gitu. Jadi I was depression 2017 back then when my father passed away dan itu tuh leading ke berbagai macam masalah setelah itu bahkan aku mengalami chronic insomnia yang nggak tidur kayak 2 hari 3 hari gitu terus uh, bahkan juga dari hasil analisis dengan psikiater dan segala macam I have a painful childhood memories yang pada akhirnya juga membuat apa ya traumatiknya itu makin mendalam dan semakin susah untuk disembuhkan gitu. Terus kayak one things yang aku selalu omongin ketika mau ngomong tentang self healing adalah we never knew that our past was painful until a major life event coming up gitu. Jadi sebenarnya kita tuh merasa bahwa hidup kita di masa lalu itu baik-baik saja gitu. Oh, aku baik-baik saja. Kesehatan mental apa sih orang gila ya gitu. Mungkin for now kita bisa punya argumen kayak gitu, tapi once the major life events itu hitting us, ngejar kita gitu, itu semua hal-hal in the past kayak putus cinta, ketakutan, traumatic events atau apa itu langsung datang di kepala kita dan menggorogoti kita dan menghantui kita dan itu yang ngebuat depresif dan major depresif itu datang gitu dan masa-masa di mana sedih berkepanjangan, tidak mau keluar kamar atau kayak lagi rame tapi merasa sendiri mungkin one time teman-teman pernah ngerasa itu akan datang ketika major life event itu datang ke teman-teman. Major life event itu kayak gimana? Bisa jadi kehilangan orang tersayang, bencana alam, kehilangan harta benda, atau putus cinta dengan orang yang kita cintai juga tuh banyak hal gitu. Terus self healing itu adalah major skill banget buat teman-teman untuk bisa dipraktis. Jadi menurut aku skill dari self healing ini bukan born, tapi itu adalah made gitu. Jadi teman-teman bisa belajar. Alright. Nah, sebelum kita mulai dulu dengan kata-katanya Maya Angelou. Maya Angelou bilang bahwa forgive yourself for not knowing what you didn't know before you learn it. Jadi, ketika teman-teman nanti di-hit sangat kerasnya, terjatuh sangat kerasnya, teman-teman harus menyadari bahwa memaafkan diri itu adalah the important part of self healing. Nah, aku bakal cerita. Alright, ini aku comot aja karena mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya self healing itu apa gitu kan. Jadi nggak perlu yang kayak aku ceritain detail-detailnya kayak gimana, tapi aku highlight beberapa hal di sini. Ini dari Cambridge Dictionary. Umumnya teman-teman juga bisa lihat lah di berbagai platform kayak WikiHow dan segala macamnya ada banyak. Kalau nggak mau terlalu receh ke Wikipedia ya yang edited by people. Nah, self healing itu refers ke process of recovery. Jadi kalau teman-teman lagi dalam proses of recovery, baik itu luka batin atau itu luka bakar ya, itu dua-duanya adalah self healing. Self healing is not only kayak hal-hal yang berkaitan dengan batin,
tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan physical teman-teman gitu. Misal teman-teman habis kecelakaan, itu self healing gitu. Kenapa? Karena kecelakaan itu menghadirkan traumatic events yang membuat teman-teman nggak berani lagi mungkin lewat di sana atau menggunakan sebuah kendaraan gitu. Nah, itu adalah proses of recovery. Nah, yang kedua adalah motivated by and directed by the patients. Ini yang paling penting banget patientnya. Jadi itu didirect dan termotivasi dari diri kita sendiri gitu. Jadi self healing itu tidak terjadi atas bantuan orang lain. Jadi teman-teman yang harus melakukannya sendiri gitu. Terus yang paling penting juga adalah self motivation is a major asset gitu. Jadi itu penting banget buat teman-teman untuk punya selalu motivasi itu. Kenapa tadi aku komen beberapa teman-teman di sini cari teman ketika teman-teman merasa sebuah live events terjadi langsung cari teman, langsung kuatkan conversation, jangan terlalu lama menyendiri karena itu justru malah menjerumuskan kita ke pikiran-pikiran yang bergejolak di mana-mana gitu. Alright, kenapa self healing ini important teman-teman? Kenapa dia penting gitu? Karena over the past 3 years aku been doing this dan banyak banget dari teman-temanku yang merasa kayak, duh mau gaya-gayaan doang nggak sih lu gitu? Self healing apaan sih? Self healing gitu? Lo ngapain sih di rumah me time baca buku gitu? Lo ke mall beli baju, lo ke pantai ke Bangka Belitung terus lo kayak foto-foto itu self healing. Self healing tuh nggak seperti itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa self healing itu me time, maybe right and maybe not gitu. Dan ada juga yang bilang, oh gue self healingnya gue harus ke luar negeri, jalan-jalan, lihat pantai, ke klub dan segala macam. Atau gue self healingnya gue harus ke alam dan segala macam. There is a lot of way, tapi ada 3 elemen penting yang harus teman-teman tahu. Itulah penyebab bahwa self healing itu important dan itu perlu atribut itu dimiliki oleh teman-teman. Yang pertama adalah hope. Jadi ini sebenarnya penting banget. Teman-teman bisa coba tes-tes online, cek di Google atau dimanapun ya, bahwa teman-teman bisa cek kayak hope expectancies namanya. Jadi kayak seberapa tinggi sih hope-nya teman-teman atau harapannya teman-teman terhadap sesuatu gitu. Kenapa? By the end harapan memunculkan mimpi yang selalu menjadi generator untuk teman-teman bangun setiap hari pergi ke kantor karena bermimpi pengen mendapatkan 20 juta pertama di usia 25 tahun misalnya. Saya bermimpi jadi manajer di usia 26 tahun. It's all start by hopes gitu. It's very simple dan it all start by hopes. Dan itu penting banget untuk teman-teman miliki harapan itu gitu. Yang kedua adalah spirituality. Sebenarnya ini berkaitan dengan religion, tapi di sini aku nggak mau ngomongin religion karena too sensitive dan I'm not a psychologist juga. Jadi kalau dari aku ngasih tahu ke teman-teman adalah penting untuk punya Tuhan gitu atau penting untuk punya who directed you in life atau who healing you in life gitu. Jadi it's very important buat teman-teman untuk tahu bahwa value apa sih gitu dalam dunia spiritual yang teman-teman hold into gitu. Kayak aku misalnya aku tidak mau berbohong itu is a value dan it's a spirituality. Terus teman-teman percaya sama yang namanya diam itu adalah emas gitu. It's a spirituality actually. Jadi di sini ada religious practice yang memang kita praying to God dan ada yang kedua ada yang bertipikal kayak having a value in life gitu. Terus yang terakhir ada gratitude, seperti teman-teman tahu kayak teman-teman bisa kontrol attitude dan pilihan teman-teman dan pada akhirnya tetap berterima kasih atas apa yang terjadi gitu. 3 elemen ini nanti yang akan mengantarkan teman-teman untuk membangun self healing yang lebih besar dan self healing yang lebih baik gitu. Aku lanjut ya, kalau ada pertanyaan silakan di drop di kolom chat. Itu nanti mungkin Safira bantu bacain ya. Terus bagi teman-teman yang bisa open cam-nya biar kita bisa saling lihat-lihatan biar lebih enak ceritanya juga boleh. Alright, importance of self healing itu ada 3 ya teman-teman. Untuk apa sih self healing itu gitu? Yang pertama adalah heal your spiritual, mental, emotional, body, physical. Jadi self healing itu emang 360 banget gitu. Dia nggak seperti yang aku bilang di depan tadi.
self healing itu nggak hanya menyembuhkan kayak mental atau batin yang terluka karena luka masa lalu, tapi self healing itu juga menyembuhkan body dan physical body gitu. Jadi emang kelihatan kesembuhannya pada diri teman-teman. Banyak orang yang ngelakuin self healing, habis itu dia ikut yoga, habis itu dia ikut nge-gym, dan badannya lebih bagus, confidence-nya makin naik gitu. If one part of self healing itu gitu. Terus yang kedua apa? Itu sebenarnya nge-prevent teman-teman dari penyakit gitu, terutama dari penyakit hati, terus dari resahnya jiwa gitu. Kalau teman-teman di sini malam hari sebelum tidur yang pikirannya bertualang kemana-mana dan tidak bisa dikontrol, self healing adalah salah satu pilihan untuk teman-teman lakukan gitu. Jadi nggak tenggelam di pikiran-pikiran gelap, tapi teman-teman bisa mengarahkan pikiran-pikiran itu, membantu pikiran-pikiran itu untuk pergi ke tempat-tempat yang memang cocok gitu, kayak dreams, spirituality tadi, hopes, gratitude gitu. Terus sebenarnya self healing ini panjang ya manfaatnya untuk long term itu. Di sini dikasih tahu juga bahwa self healing itu dapat membantu teman-teman untuk transform your relationship gitu. Jadi banyak orang-orang yang sekarang terlibat di toxic relationship tapi mereka barely menyadari itu gitu. Kenapa ya? Mungkin karena sekarang termsnya di dunia kita sekarang adalah bucin, mungkin ya, seneng ngebucin, seneng nge-TikTok, seneng nge-Instagramin kegiatan-kegiatan pribadi, padahal somehow mungkin teman-teman tertekan, somehow mungkin teman-teman merasa bahwa this is not relationship that I want gitu, but I love this person. Itu penting banget untuk ada yang self healing. Jadi teman-teman akan tahu kapan relationship-nya itu sudah mengarah ke toxic relationship. Dan bahkan secara finance, intelligence, dan many aspect of life, bahkan successful people juga masih melakukan self healing gitu. Alright, welcome buat yang baru join ya. Oke, gimana sih step by step-nya melakukan self healing gitu. Nah, bentar, aku izin ambil minum dulu. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan, aku izin ambil minum 1 menit dulu. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan atau ingin cerita langsung ke Kak Andi, boleh banget langsung drop pertanyaannya atau ceritanya langsung di chat box kita ya. Oke, aku mau remind nih buat updated event Apiary lainnya bisa kalian cek pada Instagram kami @apiary.coworking. Terima kasih teman-teman. Sambil ada ya. Alright, lanjut ya. Sorry agak serak. Terus step by step-nya gimana sih? Oke, step by step-nya gimana sih ngelakuin self healing gitu. Sebenarnya kalau dari aku sih ada 6 step mudah aja ya. Nanti aku akan sharing sebuah pengalaman gimana cara memaafkan orang gitu. Karena permasalahan dengan self healing sebenarnya itu banyak memaafkan orang gitu kan. Jadi ketika kita ketemuan sama orang lain, kita kan sering tuh kalau lagi toxic ya kita sering kayak, gue gak suka banget deh sama dia. Kenapa sih? Dia tuh masih cek Instagram gue, masih giniin gue gitu kan. It's not important gitu, tapi kita kadang terjebak di sana karena kita tidak memaafkan masa lalu, atau kita tidak memaafkan sebuah momen, atau kita tidak memaafkan seseorang gitu. Nah, step by step-nya gimana? Yang pertama, be yourself gitu. Ini penting banget teman-teman. Di dunia yang constantly changing, be yourself itu penting banget. Kenapa? Kalau teman-teman pretending to be someone else, ya udah, siapa yang mau jadi diri teman-teman gitu. Jadi be yourself di sini lebih kepada adalah teman-teman tahu what you want. Apa yang teman-teman inginkan dalam hidup gitu. Teman-teman tahu kayak tujuan teman-teman 1 sampai 2 tahun ke depan itu apa gitu. Dan apa sih habis ini yang teman-teman inginkan gitu. Lebih daripada itu adalah apa sih your own belief or opinions tentang something gitu. Orang di Indonesia demo nih gitu sekarang kan, masalah menolak vaksin gitu contohnya kan. Stance-nya teman-teman gimana sih, opinions-nya teman-teman gimana sih, apakah teman-teman menerima, apakah teman-teman menolak juga. Itu be yourself gitu. Jadi nggak ikut-ikutan aja gitu, nggak kayak orang lagi sini, orang kesini juga, orang kesini, orang kesini juga. Dan hal yang paling penting adalah standing up for your values gitu. Jadi ketika teman-teman ada di environment, di lingkungan yang constantly change, yang berubah,
itu kadang-kadang teman-teman akan ter-challenge, terutama untuk yang udah kerja mungkin ya, ada di lingkungan yang dimana kamu bohong aja sama si bos, nggak usah masuk gitu. Nah ketika you being yourself, kalau teman-teman bilang saya orangnya nggak suka bohong gitu, I will never lie even it's a risk of my career gitu kan, ya udah teman-teman tetap bilang sorry ya bos, orang ini nggak masuk, tadi dia nyuruh berbohong gitu kan. Jadi teman-teman tetap stay true to your values. Jadi be yourself is more into kayak what you want in life dalam 1 sampai 2 tahun ke depan minimal, atau minimal banget kalau males mikir ya, 3 bulan ke depan what you want gitu, apa yang kalian inginkan. Oh saya ingin belajar bahasa Inggris, I want to get kayak GPA 4, I want what gitu, jadi tahu apa yang teman-teman inginkan. Terus yang kedua adalah invent yourself. Ini important juga. Kenapa? Teman-teman berada di teknologi yang semakin mendunia gitu. Mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah di sini, nggak tahu aku ada anak kuliah apa enggak, atau yang lagi kerja juga sama mungkin ya. Mungkin Safira juga experience momen di mana kamu lulus tapi angkatannya COVID gitu kan, yang harus magangnya online, terus harus skripsian online, ujiannya nggak ketemu dosen gitu kan. It's very painful actually gitu. Tapi di dunia yang keep changing ini, butuh teman-teman selalu invent yourself, butuh kayak apa sih atribut-atribut yang harus teman-teman tambahkan, apa sih capacities yang harus teman-teman tingkatkan. Oh dulu saya nggak bisa bahasa Inggris, oke, I wanted to kayak giving 3 hours atau 1 hours per week untuk belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi teman-teman tahu bahwa apa sih yang teman-teman kurangi, dan itu yang selalu diperbaiki. That's why the first one is very important, be yourself. Jadi tahu what you want and then know what you need to invent setelah itu. Yang ketiga adalah love and be loved. Love itu terkesan simple ya. Jadi di banyak occasions teman-teman aku ada yang bilang gitu, karena aku punya banyak banget teman-teman yang ranging. Mungkin pernah dengar istilah agnostik kali ya yang ada di sini, atau pernah dengar istilah kayak aseksual gitu kan, yang dia nggak mau berhubungan dengan siapapun, dia nggak mau menikah, dan they don't believe in God, tapi they believe in the powers of the universe gitu. Jadi disinilah mereka ditantang gitu dengan perspektif ini, dimana ketika teman-teman nggak love and be love, teman-teman barely feel happier gitu. Jadi barely merasakan kebahagiaan itu. Kenapa gitu? Karena sebenarnya affection itu formsnya ada banyak teman-teman. Ada kayak compliment yang paling simpelnya, kayak teman-teman pergi kantor nih pagi ini terus lihat disapa sama sapam, hey you look good today gitu kata dia, atau dia bilang kayak wow kamu fresh banget hari ini gitu. I'm sure teman-teman pasti kayak, duh benar nggak sih gue fresh banget, langsung ke toilet, langsung ngaca gitu kan, karena it's love and be love gitu. Affection itu sesimpel itu bisa bikin semangat teman-teman kebus seharian gitu. Jadi itu penting banget untuk teman-teman miliki gitu. Love is not only kayak relationship. Love bisa dalam bentuk many form, bisa dengan kolik, bisa dengan teman sebaya, bisa dengan sahabat, bisa dengan teman main futsal mungkin yang selalu perhatian sama kita, yang kayak, bro, lo udah gimana sih kabarnya sekarang, kok nggak main futsal lagi gitu kan. Terus pasti ada perasaan, wah masih ingat nih teman-teman futsal sama gue gitu, masih dipanggil main futsal gitu, dan many things. Terus yang keempat adalah let go of your past. Ini one of the hardest things sih kalau aku bisa bilang gitu. Jadi mungkin banyak dari kita yang ada di sini masih membenci mantan, masih membenci orang-orang di masa lalu kita, masih membenci peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu kita, atau menyesali ya. Membenci itu harsh, kalimatnya kasar, atau menyesali, duh kenapa sih gue dulu mau gitu, kenapa sih gue dulu melakukan itu gitu. Seperti Maya Angelou bilang, kalau teman-teman belum tahu, maafkanlah diri teman-teman gitu. Jadi kalau menurut aku, let go of your past gitu. Teman-teman nggak perlu completely memaafkan masa lalu itu, tapi harus completely in control of it gitu. Jadi jangan sampai masa lalu yang mengkontrol teman-teman. Biarkanlah masa lalu hidup di masa lalu, tapi teman-teman fokus ke masa datang. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah make meaning. For the past 1 years, aku kerja sebagai HR di sebuah perusahaan multinasional penerbangan di Indonesia. Habis itu, I get a funding from Facebook, dan it's the moment
ketika aku ditanya what is jadi aku ada interview ketika itu sebelum menerima funding itu, interviewnya cuma 10 menit, yang nge-interview VP of Impact-nya Facebook dari US. Dia nanya bahwa what is the meaning for you in life gitu, what is the meaning of your life gitu. Jadi it's a very simple questions, but the answers it's really open a lot of doors in my life gitu. Jadi dia benar-benar nanyain kayak what power in ourselves yang bisa merubah diri kita gitu. My meaning ketika itu aku bilang my meaning in myself adalah I wanted to have as many people as possible through social connect gitu. Karena the idea of social connect hadir di Indonesia itu emang untuk ngebantu orang yang seperti aku gitu, yang memang tidak punya uang. I was broke ketika aku lulus kuliah, harus cari kontrakan yang murah gitu. You know guys, di Jakarta kontrakan murah itu paling kayak 1.500.000, itu standar banget kan. Dan apalagi standar hidupku di Malang waktu itu kayak kosan cuma 200.000 gitu loh, terus harus meningkat kayak berapa kali lipat gitu kan. And finding that meaning in that circumstances, it's very hard. Dan aku yakin buat teman-teman yang KLC juga saat ini, yang quarter life crisis, seperti angkatannya Safira yang baru lulus, pasti akan entering quarter life crisis, mulai mempertanyakan why I am born, untuk apa saya dilahirkan, apa meaning dari hidup saya. Nah, it's the moment teman-teman mulai answer itu. Ketika teman-teman sudah be yourself, invent yourself, love and be love, and let go your past, teman-teman bisa menemukan meaning gitu. Yang terakhir, yang paling penting dari step by step untuk membangun self healing adalah upgrade your personality. Sebenarnya banyak dari kita, mungkin most of us dan termasuk aku, kalau dulu itu kayak ketika di feedback, contohnya kayak kok lu apa sih kalau ngomong tuh tinggi banget gitu. Terus kayak sih anjir gue tinggi kayak gimana gitu kan. Terus ada yang ngomong kayak kalau sombong sih gitu, kalau egois sih jadi leader gitu kan, jadi pemimpin gitu, lo nggak pernah lo mikirin orang lain. It's barely coming here dan keluar di sini gitu, karena di dalam personality kita, di dalam dirinya setiap orang itu juga udah kecipta hal yang dimana kayak ketika kita dikasih feedback sama orang itu bakal mantul lagi kalau kita nggak suka gitu. Itu normal, it's human being dan it's okay, nggak apa-apa, it's totally okay. Ketika teman-teman di feedback nggak harus di waktu itu langsung jawab, oh sorry gue nggak merasa kayak gitu, gue kasih ya sebuah contoh ke lu di mana gue nggak merasa seperti itu. It's not important. Kita resapi dulu, kalau emang itu penting, upgrade your personality gitu. Alright, materinya tinggal dikit lagi. Mungkin aku nyampain beberapa tips buat teman-teman. Tipsnya lebih ke praktek self forgiveness. Terus ini lebih ke ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah own what you have done. Jadi buat teman-teman nih, ini self forgiveness ya, case-nya di mana kita susah memaafkan diri sendiri, dan kita tidak bisa memaafkan diri, terus kita kayak merasa kenapa sih waktu itu gue harus pergi sama dia gitu, kenapa sih gue harus menerima dia gitu kan. Nah, ini paling penting banget untuk teman-teman tahu. Yang pertama adalah own what you have done. Jadi kalau teman-teman yang melakukan action itu waktu itu dan menyadari sepenuhnya jika tanda tangan ini tidak ada saksi di sini, teman-teman dalam keadaan sadar tidak dibius dan melakukan itu, nah own it gitu loh. Oke, ini gue yang lakuin, gue salah waktu itu gitu. Gue udah bersikap menyakiti diri gue sendiri gitu. Yang kedua adalah understand why you did it. Mengerti kenapa teman-teman lakukan. Iya, karena gue cinta buta banget waktu itu, udah nggak ada lagi pokoknya orang di dunia ini, dialah satu-satunya, the only one in this world gitu kan. Dan hari ini gue harus belajar bahwa when I putting someone else above me, it's meaning kayak myself being the second gitu. Dan itu harus teman-teman tahu. This is something ya, aduh my mistake, I don't have mistake, I'm so perfect. Sometimes kita kayak gitu, tapi learn from mistake ini lebih ke kayak teman-teman lihat belajar dari situ. Terus yang paling penting make amendment itu gitu. Jadi nggak berkaitan
berkaitan dengannya gitu kan. Misalnya, nah itu perlu teman-teman hindari gitu. Selanjutnya adalah tone gitu. Teman-teman sendiri gitu. Lakukan something better for other people gitu. Yang dipelajari dipraktekkan di dalam kehidupannya teman-teman. Yang terakhir sama yang kayak aku bilang di poin yang tadi, forgive yourself gitu. Kita often blaming diri sendiri di banyak masalah gitu. Jadi sudah saatnya teman-teman memaafkan diri sendiri. Alright, ini beberapa hal yang aku jadiin summary, aku bacain sekarang aja. Jadi ada 4 hal yang aku pelajari dari 3 tahun melakukan self healing. Self healing is a continuous activity ya teman-teman. Jadi bukan activity yang teman-teman pergi ke tempat tidur terus sebelum tidur kayak oke, gue mau self healing dulu deh 5 menit gitu. Oke, kelar, gue udah memaafkan dia gitu. It's not a self healing. Self healing is very continually dan dilakukan setiap hari gitu. Contohnya start small. Kita benci sama sesuatu sebelumnya, kita benci sama seseorang, start to have conversation with that person gitu. Mungkin nggak bisa langsung, tapi find a way to reach out, misalnya kayak kirim email misalnya kan, atau kayak kalau dia posting something tuh kayak di love atau dia apa tuh kayak wah keren juga ya gitu. Atau kalau di Instagram kan sekarang bisa kasih love gitu kan, view story-nya dia terus di komen gitu kan. Yang kedua, praktis. No matter how many times teman-teman ingin melakukan self healing, if you didn't practice it, it's just kayak yesterday gitu, kayak aduh gue mau IELTS gue 7,5 gitu, tapi kayak everyday you just sleep and then kayak go to office and sleep and go to office dan nggak pernah buka lembar IELTS, ya udah teman-teman nggak akan dapat IELTS yang 7,5 itu gitu. This needs a practice gitu, dan itu harus dipraktiskan setiap waktu. Terus don't compare. Nah, this is very important. I was there. Suka banget compare diri. Kayak aku tuh di usia yang 26 kayak gini ya, kayak aku paling tua deh di room meeting ini. Di usia yang kayak gini, teman-teman udah mulai nikah, terus kayak udah ada yang jadi manajer di multinational company, udah ada yang gajinya udah selangit gitu kan. Tuh di momen dimana kayak aduh, kok gaji gue masih segini ya, anjir, padahal dia tuh kuliahnya lebih bego dari gue gitu. Gue dulu ngasih contekan sama dia pas kuliah gitu, tapi kenapa dia better than me gitu kan. Terus kadang kayak nggak nyangka deh, pas SD kayaknya butek kok sekarang jadi model ya gitu. Gue yang keren kayak gini kok nggak jadi model sih gitu. Anjir, kok dia sanggup sih beli iPhone gitu. We often compare ourselves to people. It's not right. Karena who you need to compare adalah yourself yesterday gitu. Kamu yang kemarin gitu. Apakah kamu yang kemarin udah lebih baik dari hari ini? Jadi if you guys still comparing yourself with someone else, just kayak slowly take it off, mulai memikirkan bahwa it's not a time to comparing yourself with others, but it's time to list kayak what do you wanna do, what do you wanna be gitu. Yang terakhir, yang paling penting juga yang aku anjurin teman-teman buat lakuin, aku terbantu banget. Jadi kalau dulu ketika dalam masa saya healing, aku tuh download aplikasinya tuh Blinkist namanya, karena aku suka baca, tapi males baca yang sorry ya, promosi nggak apa, brand luar lah, pokoknya ini membantu. Jadi aku download Blinkist karena aku waktu itu suka baca, tapi kantor tuh sibuk banget karena kerja kan, kantor corporate lagi kan. Kalau aku 8 ke 4, bahkan 4-nya 4 bohong-bohongan gitu kan, bisa sampai 8 malam lagi gitu. Jadi 8 ke 8 belum macetnya Jakarta, pulang naik ojek tuh udah nggak jelas mukanya, tepar di rumah nggak bisa baca. And that moment aku download itu, terus bayar setahun, dan aku dengerin constantly setiap malam sebelum tidur. Aku dengerin artikel-artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan self development. Dan in that moment, itu momen dimana sebenarnya aku belajar untuk gimana sih cara dealing dengan orang, gimana sih cara dealing dengan masalah, gimana sih cara dealing dengan masa lalu gitu. Jadi aku belajarnya pelan-pelan di situ. Aku suka baca artikel juga. Kalau teman-teman suka baca artikel, you can visit kayak Very Well Mind, Psychology Today, atau kayak NHK, atau banyak lagi kayak website-website lainnya. Nanti teman-teman bisa tanya juga lewat kontakku atau kirim email ke Social Connect juga boleh.
gitu. Kurang lebih dari aku gitu aja. Sebelumnya aku mau close dengan apa yang dibilang sama Buddha. Buddha bilang bahwa if you want to fly, give up everything that wakes you down. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin uh, berhasil, ingin bangun dari masa lalu, is very important untuk kayak give up everything that wakes you down. Biar teman-teman bisa terbang. Gitu. Terima kasih. Silakan Safira. Oke, terima kasih Kak Andi. Sangat bagus sekali presentasinya. Banyak banget insight-insight baru. Oke nih Kak, karena materinya udah habis, kita langsung ke Q&A session aja. Karena udah ada beberapa yang nanya nih di chat box kita. Oke, teman-teman feel free banget kalau misalkan ada pertanyaan atau mau cerita nih tentang apa yang dirasain ke Kak Andi, boleh banget langsung di chat box atau langsung di unmute aja Kak. Oke, ini kita bacain. Tadi ada dari Kak Daniel, tapi mungkin dia tadi message-nya direct message ke aku, jadi mungkin nggak kelihatan. Iya, oke. Kayaknya tadi mau nanya di slide awal. Enggak. Oke, aku bacain ya, Kak. Aku mau tanya nih, Kak. Jika misal pasangan kita itu mau kita terus mengikuti cara dia dalam apapun, dan kalau misalkan jika tidak, dia akan marah besar. Apakah itu termasuk seseorang yang posesif? Di dalam hubungan ini saya sampai kehilangan lingkar pertemananku. Apakah hubungan ini toxic relationship? Boleh langsung dijawab Kak Andi. Oke, tadi namanya Daniel ya. Halo Ya, Daniel, semoga sekarang dalam kondisi yang baik ya Daniel. Pertanyaannya bagus banget dan personal banget kalau menurut aku. There is many things yang nge-categorize sebuah hubungan itu toxic gitu. Aku coba sebutkan ya hal-hal yang biasanya aku kenal gitu. Yang pertama adalah ketika teman-teman sudah menarik diri dari lingkungan luar dan fokus pada satu lingkungan, that's relationship probably adalah toxic relationship. Kenapa? Karena sebagai manusia, ingat apa yang dibilang Plato, kita adalah manusia, kita butuh dua lingkungan gitu. Lingkungan tempat kita tumbuh dan lingkungan keluarga gitu. Jadi ketika kita udah ditarik dari lingkungan itu probably toxic. Terus yang kedua adalah tidak samanya visi dan selalu ribut gitu. Ributnya kalau sering, terus meributkan hal yang sama, nggak pernah move on dari hal yang sama, kayak itu aja pokoknya bahan ributnya dari 5 tahun yang lalu. Teman-teman need to set back, duduk sama dia, omongin sama dia what's next kalau kita masih ribut tentang ini gitu. Terus yang ketiga biasanya toxic relationship itu abusive ya Safira. Jadi toxic relationship often kayak dia nge-abuse teman-teman. Jadi abuse jangan juga hal-hal yang nonjok, nendang, nabrak pakai mobil gitu. Enggak, abusive relationship it could be abusive to your contohnya schools, teman-teman nggak masuk sekolah atau kuliah. Could be abusive to your mind. Teman-teman nggak bisa berpikir hal lain, bener-bener kotor banget berpikirnya tentang dia doang. Bisa dia jadi abusive ke keluarga teman-teman. Teman-teman sampai ngelawan keluarga, marahin mama, marahin adik dan segala macamnya. Could be abusive to your personal thought. Teman-teman nggak bisa memiliki diri sendiri, nggak bisa punya me time dan selalu bergantung pada dia. Itu abusive. Jadi abusive banyak banget konteksnya. Nah, untuk konteksnya Daniel, aku nggak bisa bilang itu toxic atau enggak, karena aku nggak tahu sejauh mana Daniel menjalin hubungan dengan orang ini, gitu kan. It's very important untuk Daniel catat hal-hal tadi, dan cara untuk bangkit dari sana sebenarnya ada beberapa step-step simple, gitu, yang bisa aku suggest ya. Tapi akan lebih baik ketika ini sudah meresahkan Daniel, nggak bisa tidur, terus kayak selalu kepikiran, aku suggest untuk datangi psikolog terdekat atau mulai coba chat psikolog gratis yang Daniel bisa chat lewat handphone secara anonymous kalau takut ketahuan sama orang. Tapi ini beberapa tips yang aku bisa kasih di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Daniel being clear dengan what you want gitu. Daniel pengennya apa dalam hubungan itu. Apa sih vision Daniel ke depannya dengan orang ini? Apakah menikah? Apakah hubungan yang lebih serius? Apakah rumah tangga? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Daniel be clear. Daniel ini siapa gitu. Dan Daniel tuh ada batasan kapan Daniel bisa diganggu dan kapan tidak bisa diganggu gitu. Aku ada batasan itu. Jadi kalau lewat dari jam 11 malam, aku off handphone dan gak ada yang bisa chat. Kecuali aku mau balas chatnya gitu. Kasih batasan-batasan sosial di mana kamu bisa istirahat dan punya waktu untuk diri kamu gitu. Terus yang ketiga adalah Daniel
bicarakan dengan orang itu gitu, keresahannya seperti apa gitu, dan lihat reaksinya. Kalau orangnya langsung marah kayak, "Ya udah pergi aja lu dari hidup gue," gitu, "lu udah," gitu kan, kayak sinetron RCTI atau Indosiar kan ya, terus kamera kayak cek 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 cek, di-zoom kan perlahan. Nah, itu kamu udah bisa putuskan apakah dia the right person for you or not. Itu ada keputusannya di tangan Daniel. Yang terakhir adalah eee, Daniel coba lakukan aktivitas lain gitu secara diam-diam, pergi sama teman, dan apakah Daniel feel happy dengan pergi sama teman-teman? Jika iya, berarti Daniel sama ini sudah kehilangan sebagian dari kebahagiaan yang seharusnya Daniel rasakan di masa muda gitu. Jadi suggestion-ku coba 4 hal itu. Jika itu masih memberatkan kamu, aku sarankan kamu untuk segera visit profesional, bisa via chat secara anonymous, sudah banyak banget sekarang yang kasih layanannya, bisa juga dengan langsung ke provider yang tersedia gitu. Terima kasih Kak Daniel atas pertanyaannya dan juga ceritanya. Oke Kak, lanjut nih Kak. Ada dari Kak Bayu. Kak Andi menyangkut nomor 4, mungkin previous slide tadi ya Kak. Gimana cara mudah untuk menggantikan tempat curhat terpercaya kita ke orang lain karena somehow masih butuh curhat ke orang lain. Misalnya saya, apapun biasanya curhat ke ibu, tapi ibu saya meninggal karena COVID 3 minggu lalu dan I find it hard untuk curhat hal sensitif ke orang lain karena banyak hal yang hanya saya dan ibu yang tahu. Mungkin ini berlaku ke semua kasus juga yang punya orang terpercaya dan berpotensi pergi untuk suatu saat. Halo Bayu Dewi ya, aku turut berduka cita ya Bayu untuk ibunya. Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik. Em, Semoga kamu dikuatkan juga dan aku senang banget kamu datang ke sesi ini. Ini tempat yang tepat buat kamu cerita. Terima kasih banget sudah being vulnerable, udah mau cerita malam ini ke aku. Dan teman-teman yang ada di sini udah dengerin cerita kamu juga. Setidaknya kamu nambah beberapa teman malam ini di sini gitu. Terima kasih udah cerita. Ada satu hal biasanya dalam hidup kita sebagai manusia yang kita takutin adalah rahasia kita terbongkar gitu. Itu natural yang kita rasakan, atau hal itu muncul ketika hal-hal sensitif yang kita ceritakan gitu. Gimana sih cara mensiasatinya? Gitu. Aku ada beberapa tips nih buat kamu yang bisa kamu praktekkan gitu. Yang pertama adalah kamu memulai untuk curhat online dengan provider yang terpercaya, atau sekarang banyak banget yang provide curhat online di lingkungan sosial media, dan itu kamu bisa secara anonymous. Itu yang pertama, itu cara paling simple ya. Yang kedua adalah jika kamu punya teman dekat, kamu bisa cerita sama dia, tapi ada yang perlu kamu perhatikan ketika kamu bercerita kepada teman dekat gitu. Yang pertama adalah informasi sensitif sejauh mana Bayu mau sampaikan ke orang itu gitu. Sejauh mana Bayu comfortable atau nyaman menceritakan informasi sensitif itu kepada orang itu gitu. Jadi tetap ada batasannya ya. Mungkin nggak sama ibu karena ibu emang dekat banget sama kita gitu. Yang ketiga adalah mulai mencari lingkungan-lingkungan baru gitu. Jadi kalau menurut aku bercerita nggak hanya tentang hal-hal sensitif atau hal-hal yang rahasia menurut Bayu gitu, tapi kamu juga udah bisa mulai membagikan kegiatan harian kamu gitu. Jadi biar beban kamu juga makin menurun gitu. Misalnya contohnya kamu baru gabung klub, misalnya kamu suka bulu tangkis, kamu gabung klub bulu tangkis gitu, setiap malam ketemu sama mereka main bulu tangkis, dan kamu kadang cerita, iya capek ya di rumah gitu, apalagi mama habis pergi, dan mereka pasti yang kayak, ya lu sini aja, main aja sama kita gitu. Menurut aku kalimat sesimpel itu udah sangat menyembuhkan banget dengan keadaan kamu yang saat ini gitu. Terus yang keempat adalah jika kamu pengen bercerita lebih lanjut secara digital atau online, kamu bisa gabung sama komunitas-komunitas di Indonesia gitu, banyak banget yang menerima cerita-cerita online gitu. Nah itu biasanya mereka ada di Telegram atau ada di Instagram, setahu aku kamu bisa banget gabung sama mereka gitu. Nah yang paling penting lagi untuk kamu shield di diri kamu adalah mulai membangun narasi secepatnya ya, sebelum sebelum kamu mempunyai fixed mindset, mulai membangun narasi bahwa tidak semua orang itu jahat gitu, dan tidak semua orang itu akan menceritakan rahasia kamu kepada orang lain gitu. Jadi there is always a person yang akan ada di samping kamu dan benar-benar truly mean it for you gitu. Jadi kamu perlu untuk punya kepercayaan bahwa tidak semua langkah yang kamu lakukan setelah ini adalah kehancuran atau kayak bakal jelek gitu. Itu mudah-mudahan terjawab ya, Bayu.
Oke Kak, next-nya ini ada mungkin anonimus kayaknya nggak mau dibacain namanya. Oke, ada yang nanya, "Hai Kak, aku mau tanya, kalau tiba-tiba di-ghosting-in cowok, padahal udah deket 3 tahun, what should we do ya?" Oke, aduh ini salah satu yang ini ya toxic banget ya, kalau menurut aku menyakitkan banget dan bikin bingung gitu kan. One of my friends 2 kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri karena ini, dan my only suggestion adalah, ke 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 orang ini, ke peserta ini adalah my only suggestion adalah, bener-bener, ketika teman-teman mau memulai sebuah hubungan romantis, benar-benar teman-teman tahu dulu gitu keinginan teman-teman apa gitu, itu sangat penting sekali. When you know the purpose of the relationship, when you know the mission, kayak emang tuh kalau aku bilang ya, rumah tangga itu it's like a full time job gitu, kayak relationship itu kalau buat aku tuh it's a full time job, maintain every day. Kadang ada aja yang rusak gitu, ada aja celah yang bolong, yang ada aja lah pokoknya masalah, dan believe me it's going to be full time more than your office gitu. Kadang permasalahan hubungan romantis tuh bisa bisa menyakiti ke segala arena dalam hidup kita. Jadi my only suggestion buat kamu adalah, please know what you want. Dari sana kamu akan bisa turunin dari slide yang mungkin nanti aku share slide-nya ya, Safira share aja slide-nya ke teman-teman nanti biar mereka bisa baca lagi step-stepnya kayak gimana tadi. Nah, know what you want, dan habis itu kamu tahu your value. Jadi ketika menjalin hubungan, aku tuh selalu nanyain bahwa I'm the person like this, are you accepting me the way I am gitu. If not, we not kayak match gitu. It's okay you are beautiful or I'm so handsome for you, but we never met kayak a groundbreaking gitu. Jadi ketika terjadi masalah, there is no groundbreaking, itu hanya fire over fire gitu. Karena emang nggak punya toward the same values. Sama kayak company gitu. Kayak mungkin Safira ngerasa udah mulai kerja kan gitu kan. Kalau ada orang di timnya yang visinya beda sama kamu gitu. Yang satu dia pengen terkenal, jadi dia mau jadi moderator terus. Kalau Safira emang mau contribute bikin event yang keren, ya pada akhirnya seberapa kuat Safira mencoba, seberapa kuat kamu setiap hari baik sama dia, you will never met gitu, karena dia ada di jalan yang udah nyimpang dan kamu ada di jalan yang lain, you will never met. Dan it's very important to know what you want dulu. Oke Kak Andi, terima kasih. Ada next pertanyaan nih dari Dava Lubis. Hai Kak, aku mau cerita, mau tanya dan cerita. Menurutku aku adalah salah satu orang yang sudah mentally stable and sudah healed, dan aku masih terus dalam proses belajar untuk mengenali diri aku sendiri. Tapi belakangan ini aku punya kecemasan di mana aku akan balik lagi ke keadaanku sebelumnya, karena yang kita tahu mental health itu kan keadaannya bisa naik dan bisa turun ya Kak. Apakah Kakak punya pengalaman seperti aku juga? Yap, benar banget. Jadi di mental health itu ada namanya trigger gitu. Jadi kalau triggernya udah datang, biasanya ketakutan-ketakutannya itu muncul ya. Dan apa namanya, semua bayangan-bayangan masa lalunya, semua luka-luka batinnya itu mencuat ke permukaan kesedihannya. Jadi yang aku bisa share ke teman-teman, I have 1 week when I'm crying in my room, nggak go out, dan temanku nganterin makanan, I didn't eat, hanya eat sedikit banget, dan just crying all the week long, menyesali segala yang udah terjadi. Kayak I hate all of my friend in the past, I hate my organization, I hate my school, I hate my life, dan segala macamnya. Dan itu sebenarnya nggak terjadi karena hal simple gitu, tapi itu terjadi karena hal yang kompleks gitu. Jadi Dava, untuk menghindari kompleksitas itu muncul gitu, ketika terjadi satu masalah, Dava jangan pendam gitu. Jadi Dava ceritakan, selesaikan masalah itu gitu. Jadi kalau aku tuh biasa kalau sekarang terjadi masalah, misalnya kayak building a company or building a startup is not easy. Itu banyak orang yang bilang kayak, wih gila ya, uh, keren banget gitu, pakai uang siapa tuh gitu, ani-ani ya gitu kan, atau ada yang komentar kayak ih jalan-jalan mulu gitu, katanya mental health gitu kan, ngabisin uang perusahaan mulu, kayak ya gue nyimpan kali gitu kan. Tapi ada aja gitu loh tantangannya. Jadi ketika ada satu masalah, kamu coba pecah masalah itu jadi action plan kecil-kecil gitu. Itu yang selalu aku lakukan. Dan masalah paling simpel tuh biasa kalau aku di kantor sih. Contohnya kayak ada blog nih, orang ini lagi berantem sama si A, lagi berantem sama si B gitu. Dan
performance-nya kantor jadi menurun gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pecah itu jadi blocks kecil. Misalnya reach out dulu ke si A, pengen tahu masalahnya apa. Reach out lagi ke B gitu, pengen tahu masalahnya apa. Terus selesaikan pelan-pelan. Pertemukan mereka, terus kayak cari common ground yang aku bilang sebelumnya tadi. Karena common ground itu very important banget untuk ada gitu. Common ground-nya apa gitu. Nah, ketika masalahnya banyak nih, mungkin belum sempat diselesaikan ya Dava, terus masalahnya udah banyak muncul, itu saatnya Dava untuk bisa ngelakuin beberapa aktivitas yang aku rekomenin banget. Terutama kalau suka olahraga bisa ikut nge-gym, itu ngebantu banget karena tubuh capek jadi lebih cepat tertidur, nggak berpetualang, pikirannya ke dimensi-dimensi lain. Terus yang kedua, Dava bisa ngelakuin yoga di rumah gitu atau meditasi sebelum tidur. Biasanya yang punya handphone Android atau iPhone pasti pada punya semua. Teman-teman download yang namanya Breath gitu dan teman-teman bisa gunain itu untuk nafas atau meditasi yang ringan 5-10 menit. Itu bisa banget ngebantu cepat tertidur dan nggak berpetualang pikirannya kemana-mana. Yang ketiga, seeking help dengan cerita ke teman dekat atau ngemecah permasalahannya ya di kecil-kecil tadi yang aku bilang biar lebih cepat diselesaikan gitu. Paling tipsnya kayak gitu. Semoga terjawab ya. Terima kasih, Dava. Oke, selanjutnya ada dari Raihani Ramadita, Kak. Kak Andi, saya ingin bertanya bagaimana cara Kak Andi tahu di mana titik balik untuk kita menyadari sampai sejauh mana kita sudah memasuki fase yang memang kita harus self-healing tanpa harus terpentok atau terjatuh duluan. Bagaimana dengan orang-orang sekitar kita yang kita sadari sudah seharusnya self-healing tapi dia tidak menyadarinya atau tidak mau memaafkan diri sendiri padahal mereka adalah orang-orang terdekat atau yang kita sayang. Oke, sebenarnya di mana kita ngetahui fase, mungkin ini fase paling down ya dalam diri kita dan gimana sih kita memasuki fase self healing itu, di mana kita tahu fasenya down dan gimana kita tahu self healing itu udah membantu kita. Kayaknya kayak gitu ya pertanyaannya, aku persimpel. Nah, caranya kita tahu adalah dengan trigger tadi ya. Jadi banyak hal ketika datang trigger kita emosi gitu. Nah, trigger yang sama datang lagi nih 1 bulan kemudian. Apakah Rehani masih emosi atau enggak gitu? Kalau iya, kamu belum self healing. Kamu masih ada di tahap itu gitu. Tapi 2 atau 3 bulan yang lalu kamu udah kayak dia bilang kayak, "Oh, ini cewek yang kemarin mantannya nggak jelas ini," gitu. Kamu kayak biasa aja gitu, lebih yang kayak, ya nggak ada apa-apa gitu, kamu lebih fine menerima itu gitu. Itu adalah fase di mana self healing udah berjalan dengan baik gitu, bisa memaafkan trigger-nya itu dulu gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang kita sadari sudah seharusnya self healing tapi dia tidak menyadarinya. Ini banyak sih sebenarnya. Bahkan mungkin ini hal berat yang sempat aku diskusikan. Jadi aku pernah ikut forum di ASEAN, itu ada beberapa dokter, ada beberapa psikolog juga, terus aku juga ikut di sana nyampein opini. Masalah terbesar di konstruksi masyarakat kita di Indonesia adalah masih melihat bahwa permasalahan kesehatan mental itu tidak penting gitu. Itu hanya angin lalu atau hanya permasalahan ringan saja yang cengeng, yang kewanita-wanitaan yang lemah gitu kan. Jadi masih banyak notasi-notasi yang seperti itu atau narasi-narasi yang seperti itu gitu. Jadi menurut aku gimana cara menyadarkan mereka, there is no way to make them realize other than themselves gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jalan untuk membuat mereka mengerti daripada diri mereka sendiri. Nah, tapi ada cara yang bisa kita lakukan. Ada beberapa tips nih. Aku pernah lakuin juga ke temanku, ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Yang pertama adalah ketika dia curhat, kita lebih banyak melakukan pertanyaan why dan how. Jadi jangan dijawab. Misalnya dia bilang, kenapa sih cowok gue toxic banget gitu. Jangan bilang, hah cowok lo toxic? Iya sih kayaknya, gue sih lihat dia kemarin ya. Nah, you're not a good friend. Kalian nggak membantu self healing, kalian membantu self toxicity gitu, membantu menghancurkan diri orang itu gitu. Jadi kalau kalian self healing, pertanyaannya, cara menjawabnya lebih konstruktif. Oh, emangnya kenapa kamu sampai mendefinisikan pacar kamu sebagai orang yang toxic gitu? Terus dia jawab, iya soalnya tuh gue dipaksa terus gitu. Gue nggak mau tahu pergi hari Sabtu Minggu gitu kan, gue mau sama nyokap gue gitu. Nah, terus tanya, bagaimana sih cara kamu ngehadapin dia kalau nggak mau, gimana sih cara kamu menolak dia gitu. Gue udah bilang lewat teks kayak gini, dia tetap tuh kayak gitu sama gue gitu.
kenapa ya dia nggak mau menerima kamu gitu. Jadi banyak kenapa dan bagaimana gitu. Jadi biarkan thought-nya dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman terlibat ngebawa sebuah konstruksi atau pemahaman ke dia, apalagi berita miring ya, itu nggak boleh banget. Kalau orang lagi curhat, dicekokin, ya Allah itu dosanya neraka jahanam buat kamu gitu. Jadi kalau orang lagi toxic nih sama keluarga, sama siapapun, please jangan dicekokin. Even you know guys, the worst thing terjadi kayak I know kayak temen aku tuh selingkuh dan dia cerita sama aku kayak gue tuh feeling Dendi dia tuh selingkuh, itu aku kayak enggak deh, gila lo feeling aja kali gitu, kenapa sih lo punya feeling kayak gitu, aku biasa jawab kayak gitu. Jadi enggak kayak anjir kok lo tahu gitu, gue ada fotonya nih, dia bikin Insta story buat teman dekat doang, gue liatin ya sama lo, udah tuh clear banget sih, temen jempol banget sih kalau jadi teman kayak gitu. Jangan kayak gitu, menurut aku kayak gitu caranya. Oke. Oke, next ke pertanyaan dari Kak Alex nih. How to avoid... Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Raihani. Oke, dari Kak Alex nih. How to avoid toxic positivity? Steps kalau kita bisa notice kalau we are in the first phase of toxic positivity. Soalnya kan kalau kita admit apa saja dan labeling kalau itu karena perbuatan kita, ada potensi memperkeruh keadaan buat kemudian hari. Benar, toxic positivity ini kompleks ya sebenarnya masalahnya, karena ini pertengkaran pikiran kita sendiri dan pertengkaran diri kita sendiri. Menurut aku kalau teman-teman udah sampai di titik yang kayak gue nyadar nih gue di fase 1 atau gue udah di fase lanjut atau gue udah toxic positivity banget nih orangnya gitu. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah setback, duduk, melakukan refleksi. Refleksi yang dilakuin kayak gimana? Ada beberapa pertanyaan untuk nge-trigger itu. Contohnya kayak what life events yang biasanya ngemunculin toxic positivity itu gitu, kegiatan apa itu yang munculin toxic positivity itu. Yang kedua adalah keputusan apa, dihadapkan kepada hal yang seperti apa toxic positivity itu muncul gitu, apakah ketika membeli sesuatu atau ketika memutuskan mau kuliah di mana, kalau ketika memutuskan apa gitu, jodoh kah, rezeki kah, mau cari kerja kah, kantor kah atau apa, cari tahu itu dulu. Terus yang ketiga yang penting lagi dicari tahu adalah seberapa often itu datang ke teman-teman, seberapa sering pikiran itu muncul gitu, atau seberapa sering toxic positivity itu menghantui teman-teman gitu. Kalau itu udah diketahui, ada beberapa hal lagi nih yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah bikin action plan. Nah, terkesan seperti di kantor ya, membuat project, tapi ini memang benar. Bikin action plan adalah yang pertama, kayak apa yang mau teman-teman lakukan ketika pikiran itu datang. Yang pertama, apa dulu yang mau dilakuin? Kalau aku dulu ke teman aku tuh aku suruh bilang, bikin sebuah kalimat di handphone lo, dan itu kalimat itu ngebangun lo lagi. Aku sering naruh quotes, that's why I love quotes so much. Jadi sebelum mulai sesi tadi aku taruh quotes kan buat teman-teman, dan seakhir sesi aku taruh lagi quotes, karena itu healing banget. Jadi ketika itu datang, teman-teman munculkan what is the major values atau quotes atau kata-kata atau batasan yang teman-teman punya gitu. Terus yang kedua adalah rutin melakukan meditasi. Meditasinya nggak usah yang meditasi sampai kayak gini, terus di hutan belantara harus ngabisin 15 juta ke Kalimantan demi itu, terus kayak harus masuk ke hutan beli paket wisata, doesn't need it. Teman-teman cukup gunain jam yang teman-teman punya, atau cukup gunain cara ngitung waktu, zikir, kayak gini, terus tutup matanya sebelum tidur selama 30 detik, selama 1 menit, terus bisa ngelakuin itu secara pelan-pelan, secara terus-menerus, dan itu bisa ngebuat mind kita tuh clear sebelum tidur gitu. Jadi toxic positivity-nya berharap bisa berkurang. Nah, ketika ini udah sampai di fase lanjut, nggak bisa lagi teman-teman atasi, it's a time for seeking help. Jadi jangan malu. Ada 2 tahap yang aku bilang tadi, anonymous, dengan cara masuk ke komunitas-komunitas pakai akun bodong terus cerita di sana banyak orang yang jawab, atau dengan cara langsung ke psikolog gitu. Oke, emang paling penting untuk gak malu untuk cari bantuan ya, Kak. Oke, ini ada mungkin Kak Maya, mungkin direct message ke aku juga. Kak, dulu saat awal pandemik sampai akhir tahun 2020, saya sibuk dengan banyak hal sehingga membuat saya kelelahan secara mental dan fisik. Akhirnya, saya memutuskan untuk break sejenak dengan melakukan hal-hal yang saya sukai. Tapi semakin lama malah terlalu nyaman dan sekarang semakin sulit untuk produktif seperti yang dulu. Kira-kira bagaimana ya Kak untuk keluar dari comfort zone tersebut, karena comfort zone itu semakin lama justru mengganggu pertumbuhan diri sendiri.
Oke, mungkin ini salah satu yang relax yang apa, yang kayak related juga ya sama toxic positivity tadi gitu. Jadi udah enak banget, udah positif banget nih, we live our passion, kita kerja di passion kita, tapi by the end kita nggak berkembang ternyata gitu. Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, kamu bisa, ini tips, simple aja ya dari aku. Jadi yang pertama itu kamu bisa set target, ini karena aku kerja di kantor, jadi often aku set target ketika aku tahu kayak bulan ini aku achieve 58, bulan depan aku achieve 60, bulan depan lagi aku achieve 62. Good, aku merasa kayak itu udah tinggi banget, yang lain achieve-nya cuma 37 gitu loh. Gue udah 58, 62, gila gue paling bagus, tapi ke diri sendiri kita nggak berkembang sebenarnya. Jadi mulai setting targets, di mana targets itu making you uncomfortable gitu. Jadi keluar dari comfort zone bukan harus dengan kayak cari kerja lagi atau apa, enggak. Kamu bisa tetap di passion. Kamu bisa tetap di passion kamu, tapi lebih ke set target. Terus yang kedua adalah aku sih dulu tuh banyak alarm ya di handphone. Jadi aku tuh bisa punya kayak sehari itu 8 sampai 12 alarm saking kayak uh, mau di-remind tentang apapun. Jadi aku dulu tuh minum air. Jadi I have a problem ketika pertama kali aku ikut olahraga. I have a problem with my body. Aku dikit minum air gitu. Jadi itu menjadi masalah ke mood. Jadi mood disorders kata psikiater aku. Jadi harus banyak minum air. Dan meanwhile I'm really lazy, kayak nggak suka air putih gitu kan. Terus aku bikin alarm 1 jam sekali 1 gelas. Jadi alarmnya itu mulai aku pergi kantor jam 9, di jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai jam 8 malam gitu. Jadi ada 12 gelas gitu. Dan itu dituntut minum 1 gelasan. Aku beli gelas kecil gitu, akhirnya pakai itu. Nah itu praktis yang simple banget sih, kamu bisa lakukan dan itu bisa ke ranah-ranah yang lain juga kamu praktekkan. Contoh dengan passion kamu. Kamu misalnya bikin desain, sekarang bikin desainnya 1 per hari, coba besok 2, coba besok lagi 3, coba besok lagi 4, coba lagi ekspor 1 paket desain baru gitu. Jadi selalu ningkatin kapabilitas diri. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah bergabunglah dengan orang-orang yang kompetitif gitu. Jadi jangan nyaman sendiri gitu. Kalau kita sendiri, biasanya kita kurang tahu gitu loh. Kayak orang ngapain aja sih di luar sana. Di luar tuh udah riuh, udah ribut, gedung udah pada runtuh, udah tsunami, udah mau hancur bumi kan. Kita tetap aja di dalam rumah kayak berdansa-dansa ria dengan santainya gitu. Jadi bergabunglah dengan sebuah komunitas yang sesuai dengan passion kamu, akhirnya kamu tahu gitu loh, oh ternyata dunia ini mengalami perkembangan ya gitu, kayak desain gitu loh. Dulu orang desain pakai Corel Draw gitu kan, sekarang orang enggak lagi, orang udah pakai Adobe Illustrator misalnya, atau udah pakai yang lebih keren lagi yang bisa gambar sendiri, bikin alatnya. Udah, the industry is growing and then you realize it that yourself need to growing juga ngikutin industri itu gitu. Oke, berarti set goals lalu masuk ke dalam lingkungan yang kompetitif ya, Kak. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Rosa nih. Bagaimana cara menghindari seseorang yang terlalu banyak curhat ke kita tanpa menyakiti perasaannya, Kak? Banyak temen yang curhat tapi kadang mau nolak tuh nggak enak, gimana ya, Kak? Aduh, ini agak berat ya. Pasti, Rosa orangnya yang open gitu ya. Jadi teman-teman ngerasanya bahwa Rosa tuh emaknya mereka gitu. Tuh aku punya teman juga sih, yang dia ngerasa tuh emaknya anak-anak gitu. Kalau lagi dalam lingkungan pertemanan kayak mau beli makanan dia yang mesen gitu kan, mau liburan dia yang mikirin destinasi wisata, kan ada tuh emak atau bapaknya anak-anak ya kan kalau lagi liburan ngegeng gitu. Nah, kalau udah sampai di fase yang kayak gini, mungkin saran yang paling simpel yang aku bisa kasih adalah being honest gitu. Jadi jujur, tapi nolaknya caranya ada banyak gitu. Jadi inilah beberapa cara yang aku lakukan menolak ajakan-ajakan speaker juga kadang-kadang gitu. Karena aku sebulan itu kok ngisi paling 1 sampai 2 doang. Karena aku nggak mau ngisi lebih dari itu. Karena agak toxic juga sih nyiapin materinya. Contoh kayak materi ini kan butuh disiapin ya 3 atau 4 hari, research dulu, baca dulu gitu. Terus kayak reflect dulu, terus tanya dulu ke teman gitu kan. Nah, biasanya tuh aku selalu ngelakuin beberapa simple gitu kalau emang nggak mau. Yang pertama adalah bilang, wah this opportunity is really great, but I'm sorry, unfortunately bulan ini aku udah banyak aktivitas lain nih, aku belum bisa bantu gitu. How about next month? Can I?
gitu kan. Terus dia bilang, oh next month nggak bisa nih Kak, nggak ada materi ini lagi. Oh oke, thank you, I will pass for this month. Thank you so much for ini. Kamu bisa save kontak aku, ini nomor WA dan nomor alamat email aku. Email me anytime you need a help. Nah, jadi aku ngelakuin hal itu yang pertama. Gitu. Jadi being honest, tapi cara noraknya tuh manis gitu. Terus yang kedua, kalau temen nih yang ngajak, kadang kan ada temen ya, gimana ya ngomongnya, takut kasar. Ada temen yang lupa daratan gitu. Kadang kayak, bantuin ini dong gitu. Terus kayak anjir banyak banget gitu kan. Kayak gue cuma bisa bantu 2 gitu. Jadi aku nggak totally nolak. Cara bagusnya adalah tolak beberapa part, bantuin beberapa part yang teman-teman sanggup gitu. Kalau aku lebih banyak kayak gitu. Kayak dia kayak, "Ditolong dong reviewin dong bahasa Inggris gue," gitu. "Gue mau ini paper," gitu kan. "Gue ada 12 paper nih," gitu. Terus aku bilang, "Hai, boleh boleh gitu, kirim aja ya ke email. Tapi unfortunately bulan ini gue cuma bisa bantu 1 nih, gue lagi ada, kerjaan lain juga," gitu. Dan terus, yang satu ini gue bisa kasih paling 2 minggu sampai 3 minggu gitu, karena gue lagi di luar kota gitu. Jadi setting the right expectation, bikin timeline yang bagus, terus bantu dia sebagian yang kalian bisa. Nah yang terakhir, kalau emang nggak bisa banget nih bantuinnya, cara nolaknya yang lebih simpel adalah, "Aduh kamu telat banget gitu, aku habis, deal nih sama orang bantuin yang ini, kayaknya untuk minggu ini aku belum bisa," gitu. Tapi selalu offer a help for another occasion gitu. "How about, tomorrow? How about the other day?" Gitu. Nah, untuk hal yang personal nih kalau orang minta tolong, "Sorry, kayaknya gue nggak tahu deh jawaban dari hal ini, gue nggak in capacity di bidang ini," gitu. Jadi gue nggak bisa bantuin gitu. Jadi teman-teman bisa lakuin beberapa hal itu ya. Mudah-mudahan membantu ya buat Rosa tadi ya. Aku setuju banget sih Kak. Mungkin kalau misalkan diri kita lagi juga nggak pengen ngedenger, takutnya kita juga nggak fulfill their needs juga kan Kak ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak dari Kak Raihani. Kak Andi, maaf saya nanya lagi. Saya suka beli barang yang nggak dibolehin sama mama papa. Tapi saya beli pakai duit sendiri dan saya merasa sudah cukup umur untuk membeli apa yang saya mau dalam hal positif. Dan itu adalah salah satu cara saya mengapresiasi hal-hal yang sudah saya capai. Tapi kadang saya takut kualat Kak, dengan memutuskan apa yang akan saya jalani dan menurut saya baik tanpa memberitahu ortu. Apakah itu masih termasuk hal yang tidak dewasa? Sebenarnya kalau menurut aku biasa ya, mungkin enggak, mungkin juga iya gitu, tergantung konteksnya, cara kamu beli barangnya dan cara kamu mengkomunikasikannya dengan orang tua gitu. Kamu beli diam-diam nih, pas orang tua nanya terus kamu kayak, "Apaan sih Mama?" Diambil terus ditutup pintu kamarnya, dilempar gitu kan, sampai satu rumah mau roboh, mungkin itu nggak dewasa ya. Tapi ada cara lain, Rehani, contohnya kamu mau beli barang gitu kan, kamu komunikasiin aja sama mereka, "Mah, anyway aku mau beli ini loh," gitu, terus bilang, "Aduh apa sih kamu beli itu mulu, nah nggak berguna banget gitu." "Oh iya Ma, anyway aku kan lagi fokus ini belajar ABCD, terus aku butuh, D, E, F, G gitu dan that's why aku beli C, D, E, F, G," gitu. Jadi, dengan cara kayak why, kamu butuh kenapanya, kamu jelasin kenapanya, dan how kamu to get there, gimana cara kamu sampai di situ, that's why you do this gitu. This is what you need to do list kamu gitu. Jadi istilahnya kalau di kantor kayak, aku mau ngadain project nih, pengembangan, aku kan HR di kantor, aku mau ngadain project pemecatan 30 karyawan gitu kan. Terus pasti bos aku melongo dan kayak, "Lo mau gue pecat duluan?" Pasti kayak gitu kan, "Lo mau mecat karyawan gue?" Pasti kayak gitu kan. Nah, lada ngasih bos aku ngasih why kita perlu memecat 30 karyawan itu gitu. Pertama, kita udah defisit anggaran. Kalau tahun depan kita masih nggak pecat 30 orang ini dan COVID masih berlanjut, perusahaan akan kolaps. Kita akan pecat 1.000 orang gitu. Terus yang kedua, orang yang 30 ini posisinya antara A dan B, dipentingkan atau nggak dipentingkan, bisa digantikan dengan freelance. Yang ketiga adalah posisi 30 orang ini nggak wajib banget untuk ada berdasarkan kantor kita secara operation atau secara apa gitu. Nah, gimana cara ngelakuinnya? Kita pecatnya bertahap nih, 1 bulan, misalnya 3 orang dulu gitu, untuk ngelihat efeknya gimana ke keuangan kita gitu. Nah, ini yang gue butuh lakukan, approval dari si bapak, kalau bapak membolehkan untuk memecat 3 orang dulu di bulan ini. Gitu. Jadi menurut aku kamu kasih tahu why-nya dulu, terus kasih tahu how to do it, dan kamu kasih tahu ini loh PAMA to do list aku. Gitu. Oke, Oke Kak, makasih Kak. oke, Kakak keren banget. Jangan lupa minum air putih Kak. makasih Kak Raihani. Oke, selanjutnya ada dari Kak Atira nih Kak. Kak Andi mau tanya gimana caranya kita mengenal diri sendiri, ya
mengetahui apa yang kita suka, apa yang kita mau, karena ada beberapa orang yang merasa dia nggak ada ketertarikan yang khusus kayak flat aja ke semuanya. Terima kasih, Kak. Oke, ada 2 cara ya. Yang pertama itu ada self journaling namanya, yang kedua itu ada positive, self talk gitu. Jadi self journaling ini gimana cara ngelakuinnya, sorry tadi namanya Atira. Atira bisa tulis kegiatan apa yang Atira ingin lakukan 1 minggu ke depan, terus minggu depannya Atira review lagi nih kegiatan mana yang membuat Atira happy, gitu. Lakukan selama 4 minggu, terus, hasil reviewnya Atira ambil mana yang ngebuat Atira happy. Nah dari sana probably nanti kelihatan ya, apa yang Atira suka gitu. Nah dari kegiatan yang Atira happy itu lakuin lagi nih 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, ambil lagi yang mana yang membuat Atira lebih happy lagi gitu di minggu itu. Nah nanti akan kerucut, nanti Atira akan tahu kegiatan mana yang buat Atira happy gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan kayak gini bisa aja muncul karena mindset gitu. Bukan karena memang Atira flat-flat aja orangnya, emang cuman mindsetnya kayak mindsetnya Atira emang udah fix jadi kayak gini gitu kan. Nah caranya dengan ngelakuin jurnal positive self talk gitu. Cara ngelakuinnya kayak gimana? Setiap hari Atira tulis 3 hal yang Atira thankful for. Misalnya hari ini aku thankful udah, ketemu sama pacar aku gitu, aku thankful hari ini makan pecel lele itu enak banget depan komplek dan dia nggak tutup gitu. Hari ini aku thankful aku nggak pakai masker seharian, karena aku di rumah dan cuman main-main doang di rumah jadi aku berasa sehat banget gitu. Terus besok Atira bikin lagi list sampai 1 minggu ke depan, coba di-review dan Atira akan lihat kayak betapa banyaknya hal-hal positif yang sebenarnya udah terjadi, hal-hal yang menyenangkan udah terjadi, tapi selama ini karena mindset kita udah selalu fix, kita nggak kepikiran gitu loh, kalau itu menyenangkan, kalau itu mengubah kita, gitu. Bisa lakuin 2 hal yang simpel itu ya, kalau banyak-banyak nanti bingung gitu. Kalau mau lakuin hal lainnya, kamu bisa search aja kok. Banyak jurnal-jurnal yang nge-trigger kamu untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu. Bisa dilakuin secara mandiri. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Kak Kevin Sanjaya. Kak, saya mau nanya, teman saya tiba-tiba memiliki perubahan sikap ke saya dan teman-teman saya. Saya harus bagaimana ya, Kak? Oke. Nah, dalam hal kayak gini ya, sebenarnya itu gimana ya, setiap orang tuh punya fase dalam kehidupannya mereka. Jadi, ada fase di mana mereka merasa mereka mau berteman. Mungkin kalian pernah ngerasain kali ya, ada fase di mana kayak, "Gue hari ini mau di rumah aja, Nyong, gue nggak mau ketemu orang-orang gitu, gue nggak mau gitu, gue mau di rumah aja," gitu. Ada fase itu ada yang berlangsung 1 hari, atau fase itu ada yang berlangsung lama gitu, berbulan-bulan gitu kan. Nah, in order untuk teman-teman mengenal ini, Kevin, kalau menurut aku cara yang paling simpel adalah Kevin langsung nanya aja, gitu. Tapi nanyanya gimana nih Kak caranya biar dia nggak tersinggung gitu kan. Often teman-teman kayak dia bilang, "Apaan sih lu?" gitu. "Gue nggak kenapa-napa kok, kalian kali ngerasa aneh sendiri." Nah, nanti jadi berantem gitu kan. Jadi cara nanya gampang, misalnya contohnya kayak, besok gue mau jalan nih, lo mau ikut nggak?" gitu. Terus kalau dia nolak 1, 2, 3, kalau nolak lagi terus tanya gitu, kenapa sih 3 hari ini nggak bisa jalan? Lo lagi sibuk ya?" gitu. Jadi kasih beberapa kalimat untuk ngebantu dia ngejawab, "Lo lagi sibuk atau orang tua lagi kesini?" gitu kan dia bisa ada pilihan tuh gitu. Jadi teman-teman bisa kumpulin jawabannya dari sana. Si Kevin juga bisa ngelakuin itu gitu. The other things yang bisa dilakuin adalah, ini sebenarnya tidak terlalu dianjurkan karena kadang ada orang yang merasa uncomfortable gitu. Datengin dia gitu terus tanya kenapa rame-rame gitu, tapi ini ada orang yang nggak uncomfortable, tapi ada orang yang comfortable gitu. Jadi lihat dulu nih Kevin, tipikal temennya Kevin tuh kayak gimana, apakah dia introvert atau extrovert gitu. Kalau dia introvert, dia mungkin lebih suka kayak one on one gitu, satu-satu, tapi kalau orangnya extrovert mungkin dia lebih suka kayak di halayak rame gitu. Jadi itu butuh Kevin cek ya. Terus juga selain itu, Kevin juga perlu lihat-lihat nih apakah dia tipikal orang yang, lagi mengalami masalah kesehatan mental atau enggak gitu. Jadi gimana sih cara taunya Kak orang ngalamin kesehatan mental atau enggak? Salah satunya adalah dia menarik diri dari lingkungan sosialnya Kevin. Kalau dia menarik diri dari lingkungan sosial, probably orang itu lagi tenggelam dalam pikiran-pikiran dia dan lagi banyak hal-hal negatif yang terjadi di diri dia gitu. Kalau Kevin mau nawarin bantuan, lakukanlah dengan tulus gitu. Jadi one of the things that aku selalu lakuin sama aku punya 3 teman dekat yang one of the things yang aku selalu lakuin, even dia nggak balas pesan aku bilang, uh, "Guys, I always here, I always one click away, one chat away from you. Jadi just let me know." Dan ketika dia curhat, aku nggak pernah menjawab apa-apa. Even kita di Zoom baru minggu lalu, aku nggak jawab apa-apa. Aku diem doang, menikmati ceritanya dia. Di akhir, kalau dia nanya, aku jawab. Kalau nggak. Jadi aku totally jadi good listener buat dia.
tulus mau bantu orang, bukan kepo-kepo doang ya. Caranya adalah more silence dan let the problem itu yang arahan ke dia. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Anggun Sucipto. Hai Kak Andi, gimana caranya kita deal with green eye people? Saya punya banyak kesempatan dan privilege yang nggak dimiliki orang banyak dan banyak rekan-rekan yang julid karena itu. Padahal I too did struggle and work as hard as I could. Thank you. Tekanan itu bikin saya anxious and nervous. Oke, ini agak serem ya. Hal-hal yang kayak gini, kayak mungkin ini privilege yang kayak ya karena lo cantik makanya lo dapat nilai bagus gitu. Kita sering dengar kalimat itu kan di society, bahkan ya sih lo orang kaya ya iyalah lo bisa kuliah ke Amerika gitu, it's easy for you to get Harvard gitu kan, to get to the gate of Harvard gitu, dan bahkan kayak iyalah dia di UK sekarang jalan-jalan mulu, bokapnya kaya gitu. Mungkin nggak di posisi itu, dia aku nggak bisa banyak kasih opini. Kalau ngelihat hal-hal yang kayak gini, gimana cara dealingnya? Mungkin caranya sama gitu, Anggun. Yang pertama adalah ketika kita dapat feedback, pasti kita bakal tackle dulu gitu. Kita tuh sifatnya sama seperti tembok gitu. Ketika dilempar sama bola, dia akan mantul dulu bolanya gitu. Setelah bolanya mantul, at certain point, at certain time, bolanya akan berhenti, Anggun. Dan itu masalahnya, dia akan berhenti di suatu tempat, either itu close to you, dekat dindingnya, either it's far away from you, jauh dari dindingnya gitu. Dan ketika masalahnya closest to you dan you really feel it, it's time untuk kamu mengubah diri, untuk kamu belajar dari situ gitu. Tapi it's you feel kayak this is not me, it's far from me, bolanya nggak ada di dekat dinding dan nggak di dekat saya, masalahnya you don't need to bear with it gitu. You just kayak live your life dan happily ever after. Kenapa? Karena jadi kalau di kantor, jadi waktu aku jadi HR manager di kantor, aku pernah bilang sama tim aku, I had toxic feedback gitu. Dan I hate a toxic feedback dilemma gitu, dimana kayak semua orang mau ngasih feedback, semua orang merasa feedback it's important, terus feedback dikumpulin setiap minggu gitu kan, apa-apa di feedback, it's a toxic feedback and it's a feedback dilemma. Karena as a human being, aku merasa was an HR manager, megang ribuan karyawan, I think ketika di feedback ya, kita cuma bisa ngelakuin 1 atau 2 hal per bulan, guys. Come on, I just have 2 hands and I couldn't do more. Dan kalau kalian nge-feedback gue kayak 30 days, kayak every day including Saturday and Sunday, I die gitu loh, 30 feedback. Jadi kalau buat aku, di tim aku cuma boleh 1 feedback, 1 sampai 2 feedback per bulan. Dan aku nggak terima lebih dari itu. Bukan aku menutup mata, karena menurutku perubahan juga nggak akan terjadi secepat itu. Gitu. Jadi per subdivisi aku, dia punya 2 feedback yang dia angkat terus dan dia perbarui di situ. Gitu. Jadi kita nggak pernah hidup dalam 100 feedback yang kita benerin dalam 1 hari yang sama. It's really kayak can't be done in one day gitu. Ada orang yang bilang kayak, ini nih HRD-nya nggak ada absen, nggak ada fingerprint, HRD-nya nggak ada laporan absen, HRD-nya nggak bisa Pak liatin absen yang setahun yang lalu. Can it be done in 1 week? Can it be done in 1 week? Nggak akan mungkin. Masang fingerprint aja, nyari ininya aja, itu tuh butuh kayak berminggu-minggu gitu loh. Untuk masang dulu ya, apalagi kantor deal-dealan dan segala macam. Jadi I think take it what you can take it, and then leave it what you can leave it. What you can live in gitu. Sip. Oke, kayaknya pertanyaan Kak Anggun itu pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, karena ini waktunya juga udah mepet, mungkin aku punya 1 pertanyaan sih Kak buat Kak Andi. Kan self healing itu kan tidak selalu continuous lah Kak ya prosesnya gitu. Kalau misalkan berada di satu situasi kayaknya gue udah ngelakuin semuanya, tapi kok kayaknya gue nggak reach goal gue ya, kayak apalagi nih yang harus gue lakuin gitu. Menurut Kak Andi itu wajar, dan apa sih sebenarnya first medicine atau first steps yang bisa kita ambil kalau misalnya kita lagi ngerasa nge-stuck kayak gitu. Padahal kita kayak udah ngerasanya ngelakuinnya udah semua hal gitu.
Oke, balik lagi ya. Ini menarik banget sih. Sebenarnya banyak orang yang kayak I've done this for 7 years gitu kayak, but I'm still here gitu kan. Gue nggak kemana-mana gitu karena yang aku bilang sama Anggun tadi, we not take it feedback small per day or per month or per week or per year gitu kan. Kita nggak take it feedback itu. Jadi menurut aku ketika kamu sampai di fase dimana kita menyadari bahwa kok self healing aku berhenti ya gitu. Kok aku ngerasa kayak aku udah self healing tapi nggak healing gitu. Ada banyak faktor. Yang pertama adalah we not take it feedback, semuanya mental di dinding itu, even ada di sekitar kita, kita tendang lagi pakai kaki gitu. Jadi dia menjauh lagi gitu kan. Kita tetap merasa bahwa gue udah self healing nih, gue udah heal, gue udah good, I'm really good gitu kan. Somehow kita pasti gitu tendencies itu tuh tendensis itu akan selalu ada gitu kan. Nah, ketika tendensis itu ada, itu akan sangat susah buat kita untuk healing gitu kan. Tendensis untuk kita ngerasa bahwa kita selalu benar, kita selalu bagus gitu. Nah, ketika kamu stuck, apa medicines atau step apa yang bisa kamu lakukan? Yang pertama adalah setback. Jadi kalau aku tuh dulu punya jurnal, tapi jurnalnya nggak usah ribet-ribet, itu bisa lewat handphone aja dengan cara kalian bikin lewat notes, misalnya contohnya kayak bulan ini apa nih yang Safira pelajari gitu kan dari self healing. Misalnya contohnya pertama udah bisa maafin mantan yang toxic gitu, udah bisa maafin mantan yang ganteng banget, kangen banget sih tapi ya udah deh gitu, maafin dulu gitu kan. Yang udah bisa maafin teman yang kayak gini gitu, udah bisa maafin ini gitu kan. Nah, itu dibikin listnya dulu dan ketika triggernya datang kamu cek dulu gitu apakah kamu benar-benar memaafkan dia atau enggak gitu. Jadi sebenarnya di balik diri kita sebenarnya ada pikiran lain namanya unconscious mind, dan sometimes kita bilang kita udah maafin tapi ternyata kita belum maafin gitu. Oke, berarti penting banget ya Kak, kayak grateful apa yang udah kita kerjain dan kayak nyadar apa aja yang kita udah kerjain sebenarnya Kak. Mungkin kalau misalnya lagi stuck, mungkin kata Kak Andi, ngelihat aja apa yang kita udah kerjain di belakang gitu ya Kak. Iya, oke. Nah, saat manajer kamu mau feedback, kamu harus tahu gitu kan, kamu step lain. Oke, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Sepertinya juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh langsung ke Kak Andi lewat LinkedIn atau langsung ke Social Connect ya Kak ya? Ya, boleh ke aku di andi@socialconnect.id. Gitu. Oke. Jadi boleh email aku kapanpun, biasanya 3 atau 4 hari aku balas emailnya. Jadi kalau teman-teman mau nanya, mau cerita, mungkin aku ini ya, coba present slide yang terakhir tadi ya. Teman mau nanya, mau cerita, Bisa social di, connect. ya bisa di screenshot atau nanti videonya bakal aku kasih juga sih. Dan presentasinya ya Kak. Oke. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, saya dan Aperi ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Kak Andi dan juga teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Semoga bisa memberikan ilmu tambahan untuk teman-teman. Ini kayaknya Safira tadi ini ya hilang ya audionya, aku nggak tahu. Udah, halo aku. Ya, udah deh. Sorry teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Kami juga ingin mengingatkan untuk update event schedule Aperi bisa follow di Instagram kami @aperi.coworking, atau jika butuh ruang kantor, virtual office, dan jasa-jasa lainnya untuk membantu bisnis-bisnis teman juga bisa diinfokan kepada kami agar kami bisa bantu. Oke, teman-teman, kita punya polling nih, feedback survey polling gitu, bisa diisi ya teman-teman. Oke. Sambil nunggu nih, boleh nih Kak, kalau misalkan mau ngasih tahu tentang Social Connect, Instagram Social Connect, atau LinkedIn, atau apa nih, bisa banget nih Kak.
Oke, sebenarnya aku nggak suggest juga harus ke social connect ya teman-teman. Banyak banget sebenarnya di One luar of the sana. way ya Kak ya. One of the way bisa ke social connect gitu. Tapi aku anjurin teman-teman untuk juga lihat di luar sana biar variatif dan teman-teman bisa tahu kayak sebenarnya teman-teman lebih fokus kemana. Kalau social connect sendiri kan lebih fokus ke komunitas ya, lebih penyelesaian masalahnya dengan cara rame-rame gitu loh, bisa jadi anonymous di komunitasnya. Tapi kalau teman-teman lebih suka private, yang one on one, itu boleh banget juga teman-teman cari platform-platform lain. Ada banyak banget. Aku tahu teman-teman pasti tahu di luar sana ada banyak banget. Ada yang Indonesia, ada yang non Indonesia. But to close this session, buat aku ke teman-teman semua adalah ketika teman-teman menghadapi masalah, very important buat teman-teman untuk reach out, untuk teman-teman bercerita, untuk teman-teman menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, tidak tergesa-gesa tapi menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin gitu. Ketika masalah itu membesar, diselesaikan supaya tidak datang masalah lain menumpuk dan akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar, dan itu yang menyebabkan penyakit mental itu muncul gitu, mulai dari mungkin stres yang paling ringan sampai ke depresi gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini terbantu. Terima kasih banget udah datang, rame banget, dan mohon maaf juga selama sesi kalau jika ada kesalahan typing, typo, grammar, atau terlalu kebarat-baratan dan beberapa hal yang mungkin salah tadi, aku minta maaf. Dan I'm constant via email. Silakan shot aku di andi@socialconnect.id untuk ngasih tahu apapun, atau mau curhat juga boleh, anonymous. Nanti aku balik. Oke, baik. Terima kasih Kak Andi untuk waktunya dan teman-teman sekalian. Oke.